Sorotan selanjutnya, Saudara, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian mahasiswa Universitas Udayana Denpasar, Bali. Tidak adanya rekaman CCTV di lokasi kejadian membuat proses penyelidikan terhambat. Polresta Denpasar bersama dengan Polsek Denpasar Barat menyelidiki kematian mahasiswa semester 7 program studi sosiologi di halaman kampus Udayana. Hasil pemeriksaan, polisi menduga korban jatuh dari lantai 4 lantaran ditemukan barang milik korban di lantai 4 gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Namun untuk penyebab kematiannya belum diketahui apakah korban meninggal akibat kecelakaan atau adanya unsur lain. Sebelumnya, Saudara, polisi telah menerima laporan dari ayah korban. Data yang kami dapatkan dari Polsek Denpasar bahwa yang bersangkutan itu jatuh dari lantai 4. Masih dilakukan penyelidikan, Pak. Masih dilakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan apakah ada unsur sengaja atau memang kecelakaan. Ini belum bisa disimpulkan ini bunuh diri, Pak, ya? Belum bisa disimpulkan. Sesuai keterangan yang kami dapatkan bahwa di lokasi itu di CCTV tidak ada. Kematian mahasiswa Universitas Udayana usai jatuh di kawasan kampus dipertanyakan keluarga korban. Untuk mengungkap fakta, keluarga korban melaporkan kasus ini ke polisi. Ayah korban mengaku tidak puas dengan keterangan pihak kampus yang dinilai belum bisa memberikan keterangan yang jelas. Cari kebenaran kronologis dari kematiannya ini. Karena yang selama ini kita terima itu beritanya masih simpang siur kronologis kematiannya. Oleh sebab itu saya serahkan kepada pihak kepolisian. Saya ingin mau tahu kenapa misalnya anak saya jatuh karena memang ada kecelakaan atau ada apa. Biarlah polisi yang menjelaskan. Soal rekaman CCTV aktivitas korban, Dekan Visip Udayana menjelaskan CCTV yang terpasang tidak menjangkau titik terakhir keberadaan korban. Dilakukan karena kebetulan dia adalah beberapa fungsionaris organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas, itu mereka diberhentikan dari tingkat fakultas. Untuk kelanjutannya itu nanti kita akan tentu harus ada sidang etik atau sidang tentang kekerasan yang nanti akan memberikan sanksi terhadap mahasiswa-mahasiswa yang melakukan hal seperti itu. Sementara untuk dugaan perundungan, Wakil Rektor Universitas Udayana menjelaskan 4 pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik atau Himapol yang menjadikan peristiwa meninggalnya korban sebagai candaan di media sosial diberhentikan. Sidang etik juga menanti para pelaku perundungan. Nah, ini memang masalah klasik dari awal, sudah fasilitas CCTV, memang ada CCTV tapi tidak bisa menyentuh seluruh bagian yang ada di Visip Udayana ini. Gitu. Misalnya masing-masing lobi itu ada, atau masing-masing lantai itu ada, itu yang belum ada. Sebelumnya, korban meninggal usai jatuh dari gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Rabu lalu. Kasus kematian korban masih diselidiki Polresta Denpasar. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas soal dugaan perundungan di kasus kematian mahasiswa Universitas Udayana, kita telah bergabung bersama kami dengan kriminolog anak dan perempuan Mbak Hanifah Hasna di Kompas Petang. Selamat petang, Mbak Hanifah. Selamat petang, Mas Yasir. Baik, Mbak Hanifah, ini penyebab kematian tentu masih diselidiki oleh polisi. Namun dari hemat Anda sebagai seorang kriminolog anak dan perempuan, begitu, apa yang Anda potret dari kasus ini? Ya baik. Proses pemeriksaan bagi kasus ini hanya kasus yang menjadi kejahatan perilaku pribadi, tetapi ini merupakan perilaku sistemis ya. Karena bagaimanapun juga ketika ada sebuah perilaku depan dalam suatu lingkungan di mana kami karena ini berarti feedback itu suaranya. Baik, kami akan mencoba memperbaiki hubungan Zoom bersama dengan kriminolog anak dan perempuan dari Universitas Indonesia, Mbak Hanifah Hasna, untuk membahas bagaimana dugaan perundungan di kasus kematian mahasiswa Universitas Udayana ini, Saudara. Karena kalau kita lihat hingga saat ini memang
proses penyelidikan masih dilakukan oleh polisi terkait dengan dugaan kematian dari mahasiswa tersebut. Sebelumnya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana juga mengatakan bahwa korban meninggal usai jatuh dari gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Rabu lalu, di mana kasus kematian korban ini masih diselidiki Polresta Denpasar, saudara. Dan saudara, kalau kita lihat kematian mahasiswa Universitas Udayana usai jatuh di kawasan kampus ini masih dipertanyakan oleh pihak keluarga. Dan untuk mengungkap fakta, keluarga pun melaporkan kasus ini ke polisi. Kita sapa kembali Mbak Hanifah Hasna. Selamat petang Mbak Hanifah. Selamat petang, Mas Baik, masih ada sedikit gangguan. Kami perbaiki lagi sambungan Zoom kami dengan Mbak Hanifah Hasna membahas bagaimana dugaan perundungan di kasus kematian mahasiswa Universitas Udayana, saudara. Dan seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, saudara, bahwa ternyata pihak keluarga mempertanyakan kasus kematian dari mahasiswa Universitas Udayana ini, saudara, usai jatuh di kawasan kampus. Untuk mengungkap fakta tersebut, keluarga korban pun akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi. Dan memang hingga saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan. Salah satu hal yang tengah diselidiki polisi adalah mencari rekaman CCTV yang berada di area kampus. Namun informasi terbaru yang kami dapatkan di area lokasi ataupun gedung yang menjadi lokasi jatuhnya korban ini tidak ditemukan CCTV, sehingga ini bisa dikatakan menghambat proses penyelidikan yang dilakukan oleh para pihak kepolisian, saudara. Ayah korban sendiri memang mengaku tidak puas dengan apa yang disampaikan ataupun keterangan sebelumnya yang disampaikan oleh pihak kampus yang ia nilai belum bisa memberikan keterangan yang jelas, saudara. Sementara itu, soal rekaman CCTV aktivitas korban, Dekan Visip Udayana menjelaskan bahwa CCTV yang terpasang ini ternyata tidak menjangkau titik terakhir keberadaan korban. Kita sapa kembali kriminolog dari Universitas Indonesia, Mbak Hanifah Hasna. Selamat petang, Mbak Hanifah. Selamat petang, Mas Yasir. Mbak, sudah cukup terdengar jelas, Mbak Hanifah. Jadi menurut Anda, penyebab kematiannya memang masih diselidiki oleh polisi. Namun menurut Anda, apakah tekanan psikologis korban ini bisa diungkap jika memang betul korban mengalami tekanan karena perundungan? Ya, baik. Sebetulnya memang hal-hal yang perlu diungkap selain dengan saksi dan bukti adalah bagaimana kondisi korban sebelum kejadian. Kita bisa melihat secara sosial dan secara digital. Karena bagaimanapun juga sebelum kejadian pasti korban berinteraksi dengan teman-temannya. Apakah pernah terjadi korban menyampaikan bahwa dia dalam kondisi tertekan, malu, dipermalukan, atau hal-hal negatif yang lain? Hal ini yang membuat pihak kepolisian menjadi mudah menentukan apakah ada kondisi-kondisi psikologis yang membuat kondisi korban ini menjadi semakin berat. Yang kedua, bagaimana secara digital. Pasti ada kondisi-kondisi atau percakapan dengan teman-temannya atau rekannya atau keluarganya yang menunjukkan ketertekanan dalam hal itu, gitu ya. Kita bisa melihat, mungkin bisa dilihat apa sebetulnya disampaikan dengan teman-temannya, atau mungkin dia pernah posting sesuatu di media sosialnya yang menunjukkan bahwa dia dalam kondisi yang tertekan. Jadi dua hal itu, Mas Yasir, yang bisa diungkapkan atau membantu dalam pengungkapan ini kepada kepolisian. Termasuk memeriksa dari digital. Demikian, Mas Yasir. Baik, Mbak Hanifah, termasuk memeriksa rekan-rekan ataupun teman-teman dari korban yang diduga melakukan perundungan. Karena kalau kita lihat di media sosial juga tersebar begitu kan, chattingan dari mereka yang diduga melakukan perundungan terhadap korban, kemudian siapa saja mereka ini. Baik, Mas Yasir. Ya, bisa diulang, Mas Yasir. Terkait dengan siapa saja yang nantinya akan diperiksa oleh polisi, apakah Anda melihat pemeriksaan ini juga akan dilakukan kepada rekan-rekan korban yang diduga melakukan perundungan? Ya, tapi dilakukan seperti itu, Mas Yasir, ya, karena bagaimanapun juga ini akan dilakukan penyelidikan secara sosial.
di mana teman-temannya akan menjadi saksi. Masalahnya kondisi saat itu adalah saksi itu tersebar dan tidak ada CCTV. Tetapi dalam hal ini yang menjadi kesulitan adalah banyak sekali orang-orang di sekitar korban itu yang memilih menjadi bystander. Mereka memilih untuk diam karena mereka takut terlibat. Atau memang ini sudah dilakukan dari sejak sebelumnya. Karena dalam kasus-kasus perundungan, bystander itu sangat-sangat banyak dan mereka memilih hal itu. Kemudian mereka memilih tidak terlibat karena mereka juga ketakutan karena ketika mereka ikut campur, mereka khawatir akan menjadi korban selanjutnya. Dalam hal ini berarti yang harus dilibatkan adalah secara sosial. Kemudian yang hal lain adalah bagaimana kondisi-kondisi di kampus tersebut. Apakah di lingkungan tersebut memang sudah sering terjadi kekerasan dan ada pembiaran. Misalnya ada senioritas atau memang dalam berkomunikasi mereka sering melakukan olok-olokan yang dianggap sesuatu yang biasa. Dan justru membuat korban itu ketika protes atau merasa tidak nyaman dianggap sebagai seseorang yang kalau bahasa zaman sekarang baperan. Nah kondisi-kondisi inilah yang membuat bullying ini semakin merajalela karena semua orang menormalisasi dan menganggap ini sebuah candaan yang biasa. Begitu Mas Yasir. Baik, kita nantikan ya seperti apa pengusutan yang dilakukan oleh polisi terkait dengan menguak penyebab kematian mahasiswa Universitas Udayana ini. Terima kasih Mbak Hanifa Hasna telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat Mbak Hanifa. Terima kasih Mas Yasir, selamat sore.